Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini Om Yat. Om Yat ini bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Kota Semarang. Sedangkan Om Yat di Kota Semarang ini adalah seorang pendatang. Beliau berasal dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Nanti biar Om Yat sendiri yang bercerita. Selamat malam Om Yat. Ya, selamat malam juga Pak Surya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kerjaan lancar ya? Alhamdulillah. Jenengan tuh asli mana? Kalau saya, tanah kelahiran saya itu di Karanganyar, Solo. Karanganyar itu Grojogan Sewu itu Karanganyar. Kalau Grojogan itu maksudnya di Tawangmangu. Kalau Karanganyar itu bawahnya lagi. Karanganyar bawahnya lagi. Berarti Grojogan Sewu itu tidak ikut Karanganyar? Kalau Grojogan Sewu itu hampir perbatasan sama Jawa Timur. Loh, berarti di Karanganyar itu neng desone apa di kecamatan apa di kotane? Ya kalau tepatnya sih di pinggirannya. Kalau di kotanya kan enggak. Nah, tepatnya di pinggiran Karanganyarnya. Nah, pinggiran Karanganyar, tapi jalannya tetap naik turun loh. Ya sebagian naik turun. Nah, nek jenenge orang desa itu biasanya kan punya pengalaman rodok horor, nek cara orang Jawa bilangnya rodok horor, rodok medeni. Gimana Om ceritanya? Kalau pengalaman sih ya ada sih, cuman kan nggak semuanya, nggak terlalu horor. Cuman yang saya ingat itu waktu kecil. Ya waktu kecil, ya nggak kecil banget, kisaran umur kelas 1 SMP lah. Ya berarti sekitar 13 tahunan, sekitar kisaran segitu. Itu 13 tahun SMP itu biasanya kalau anak-anak kecil itu kan mayangnya tekan dindi gitu. Wah, ya namanya juga orang kampung Pak. Kalau orang kampung itu ya istilahnya senengnya riwa-riwi kayak si bulang itu tuh ya, sana kemari. Lah kok bisa itu punya pengalaman pas SMP awal ceritanya? Waktu SMP itu kebetulan saya tuh di kampung itu kebiasaan saya. Setiap sore itu saya mandi di sungai. Oh, mandi di sungai. Juga orang kampung. Mandi di sungai kan biasanya daripada ngangsu. Iya, kalau sungai di tempatku kan airnya itu jernih, nah seger buat mandi. Itu sekitar jam berapa ya? Kebiasaan mandi itu saya berangkat dari rumah jam 5 sore. Bareng teman-teman? Enggak, sendiri. Duh, mandi kali sendirian? Iya, sendiri. Kendel ya? Ya, namanya juga orang kampung. Pribumi ya, pribumi asli orang Jawa. Terus? Ya, saat itu kan kebetulan pas hari itu saya berangkat ke sungai itu dibarengi dengan cuaca agak mendung dan sedikit ada petir-petir. Tapi yang namanya udah kebiasaan ya saya abaikan. Berarti memang rodok mau hujan gitu ya? Iya, suasana mau hujan. Nah, kebetulan itu saya tetap lanjut untuk mandi di sungai. Perasaan itu kalau udah mandi di sungai itu seger. Nah, pas hari itu juga ya biasa mandi terus sambil nyelam, sambil kesana kesini. Pas saat itu saya waktu pakai sabun mandi, saya tengok sambil nyanyi-nyanyi kanan kiri tengok ke belakang. Lah pas saya tengok ke belakang itu Masya Allah saya terkejut. Jadi pas itu mandi di kali gitu? Iya. Pas posisi di dalam air berarti? Ya di dalam air sama setengah badan ya. Nah waktu itu saya pas nengok ke belakang itu ada sosok hitam besar dengan mata lebar warna merah. Nah itu ada dua. Jadi itu kemungkinan tuh satu pasang suami istri. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu warnanya hitam, hitam pekat sama ada bulunya. Dan itu posisi dia jongkok itu udah gede banget. Cuma gendruwo gitu ya? Ya, menurut saya itu. Tidak berdiri itu?
Pas saya lihat itu nggak berdiri, dia itu cuma jongkok ngeliatin saya mandi. Kelihatan muka itu? Kelihatan muka dengan wajahnya yang istilahnya, wajahnya nggak begitu kelihatan karena itu cuaca kan agak mendung, agak gelap, cuman kelihatan matanya yang merah itu. Oh, matanya merah? Iya, merah menyala. Tertarik enggak itu? Kalau bertaring enggaknya sih saya kurang tahu karena saya sendiri juga saat Keweden, itu agak keweden. Jenengan dengan posisi anak SMP melihat kayak gitu jongkok, terus yang Om Yat lakukan itu? Yang saya lakukan ya saya cepet-cepet mandi diselesaikan, habis itu saya wiridan. Wiridan karena takutnya saya wiridan sampai rumah. Oh, itu sambil jalan, oh wiridan terus gitu? Terus sambil jalan sampai rumah. Masya Allah, anak SMP loh itu. Selama perjalanan jenengan habis mentas, nek wong Jawa ngarani mentas, itu dia masih di situ? Masih. Liatin? Allah, malah merinding aku. Saya juga masih. Saya terus bayangke Om Yat itu jalan terus dilihatin itu laki-laki perempuan dengan sosok yang tinggi besar berbulu kayak gitu, hilangnya piye gitu? Apa gara-gara Om Yat pergi dia tetap di situ atau hilang? Dia masih tetap di situ. Selama saya pergi saya tengok dia masih di situ. Sambil liatin tadi? Iya, ngeliatin terus sampai saya, pokoknya saya begitu jalan agak jauh, saya tengok belakang dia masih posisi tetap di batu besar di tengah-tengah. Posisinya itu pas di tengah-tengah sungai. Jadi di tengah sungai itu ada batu yang paling besar. Oh, jadi dia tidak di pinggiran? Udah, dia itu di tengah sungai. Jadi sungainya itu kayak terbelah jadi dua gitu. Jadi indukannya terbelah jadi dua. Nah, saya mandinya posisinya di sini. Nah, posisi batu besar itu di tengah-tengah sungai itu. Mungkin jaraknya aku sama dia itu mungkin kisaran 13 meteran lah. Nggak terlalu jauh sebenarnya, 13 meter itu. Aduh. Sampai rumah tidak cerita siapa-siapa, saudara, bapak, ibu, teman? Ya. Lah kalau saya pas ketemu bapak sama Simbo ya saya diem aja. Oh, diem. Saya diem, cuman bapak sama Simbo itu nanyain dari mana Li? Ya biasa Mbok dari sekali gitu. Sekali. Itu tapi besoknya mandi situ lagi? Iya. Malah aneh. Aku semua Om keweden mandi di situ lagi tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi luar biasa Om Yat ini teman-teman. Anak kelas 1 SMP ditemui dua sosok gendruwo yang kalau saya udah tidak tahu apa yang saya lakukan. Setelah itu ada cerita lagi mungkin? Ya setelah itu namanya juga orang kampung ya Pak ya. Kita itu orang Jawa juga, seneng tirakat, seneng gini-gini. Nah kebetulan di tempat saya itu kalau bulan Asyura, ya. Nah, Asyura itu setiap malam Jumat kita itu istilahnya kayak tirakat atau jalan-jalan lah, terserah yang mau menamakan apa. Kalau saya waktu itu kebetulan itu sama teman-teman memang udah kebiasaan, jadi tiap malam Jumat itu keluar mulai jam 9 keluar cari tempat yang istilahnya rada sepuh lah, rada sepuh. Itu berarti di sana ada beberapa pepunden gitu, berarti ada? Kalau di tempat saya banyak ya? Banyak sekali. Itu sama teman-teman berapa orang? Kalau jumlahnya mungkin kita itu paling 3-5 aja. Jadi nggak banyak berarti. Tapi posisi ini naik motor apa? Jalan, dari rumah jalan. Memang jalan kaki? Iya, kita niatnya jalan. Ya, ini benar. Niatnya jalan. Ya betul bener kata-katanya jenengan. Berarti ya jalan-jalan itu ya betul definisi jalan-jalan ya jalan tenan itu. Jangan tetap pakai sandal ya? Ya tetap pakai sandal. Nah itu yang dituju mau kemana pas itu? Kebetulan waktu itu teman-teman sepakat kita pergi ke namanya kalau di tempat saya itu Sabto Tirto. Sabto Tirto. Sabto itu berapa ya? 5 ya? Sabto itu 10. 10 ya? Tirto itu air. Air. Oh, berarti sumber air itu ya? Iya. Oh, berarti di situ ada semacam kayak air-airnya gitu. Iya, berarti. di situ memang ada kayak apa ya, kayak sendang. Jadi cuman mungkin kayak sendang itu nanti dia itu
airnya itu bermacam-macam. Ada air mati, ada air hidup, terus ada air apalagi itu banyak sekali di sana. Ke situ sama teman-teman. Iya, teman-teman ke situ. Niatnya Ya pokoknya waktu itu ya kita tirakat ke sini gitu. aja, Ya. namanya Orang Jawa ya. ya memang udah jadi adat waktu aku tinggal di daerahku ya kayak gitu. Kalau Suro memang kayak gitu. Jalan-jalan anak muda-muda banyak yang jalan-jalan kayak gitu. Nah, Jam berapa sampai itu? sampai situ kira-kira perjalanan itu mungkin 30 sampai 45 menit Jalan kaki dari ya? rumah ya. Tapi jalannya kan santai sama teman-teman, Sampai jalan-jalan, rokokan ya, gitu. rokokan. Umur berapa itu pas itu? Itu mungkin selisih 1 tahun sama yang itu. Ayo SMP itu berarti. Masih SMP Masih juga. SMP. Sangar. Nah, terus habis sampai di situ, Sampai di situ ya, namanya kita juga belum paham tata caranya gimana. Yo kita sama teman-teman kan masih kecil ya, di situ cuman cari tempat yang enak, ngobrol bareng, rokok bareng. tapi rame orang di situ. Rame, banyak sekali. Memang kalau bulan Asyura itu salah satu tempat yang menonjol di situ. Kalau saya pribadi sama teman-teman kan nggak begitu paham. Iya, pokoknya ngikuti sing. Pokoknya ngikuti gitu. Iki ada teh gini yo melu gitu ya. Ada dari tempat aku kayak gitu. Oke. Terus Nah di Jumat, malam Jumat yang pertama itu kita biasa happy aja. Kita jalan-jalan, happy, ngobrol-ngobrol sampai malam. Begitu biasanya kita jam 12:30 itu pulang terus tidur, besok sekolah lagi. Di Jumat yang kedua kesana lagi itu belum, istilahnya nggak ada petunjuk apa-apa. oh berarti itu dilakukan setiap malam Jumat selama bulan Suro gitu ya? Betul. Oh sip. Memang kalau malam Jumat pas kebetulan di bulan Suro itu Kesana gitu. iya. Nah terus yang malam ketiganya itu waktu saya kesana sama temen-temen, lah itu kok delele, saya merinding nih. Itu temen-temen kan biasa di sana itu asik sendiri. Yo nggak begitu jauh sih jaraknya, paling berapa meter. Saya di sini sendiri juga sama rokokan sambil istilah ya gimana ya, pokoknya yang happy lah, inginnya yang happy lah. Terus di saat itu saya itu antara sadar dan tidak. Jadi saya setengah tidur, setengah gimana ya, kayak pokoknya antara di alam gimana ya, setengah sadar itu loh. Di situ saya itu ditemui sosok noni Belanda. Noni Belanda. Iya, loh saya ini kalau ceritakan dia ini sampai merinding ini Pak. Noni Belanda. Ya, Kelihatan jelas. kelihatan jelas. Maksudnya pakaiannya kayak pakaian. Pakaiannya bener-bener kayak noni Belanda. Pakaiannya putih kayak orang pengantin itu, Iya. yang bagus itu. Oh, bridal. Nah, di dalam apa itu, dalam pemikiran apa itu, dalam bayangan saya itu, dia itu dari kejauhan jalan mendekati saya. Oh enggak lewat gitu berarti. Enggak, Memang? dia memang sengaja mendekati saya. Nah, saat mendekati saya kira kan juga istilah ini kayak orang-orang biasa, noni biasa, Yang cantik gitu cantik ya. gitu. Ternyata setelah jarak berapa meter, wah ngeri Pak. Ngeri ini gimana? Itu ternyata kepalanya itu meletus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini gembung ke bawah. Jadi badan ke bawah itu masih, kepalanya juga masih. Cuman kepala ini posisi nggak di leher. Enggak di tempatnya. Iya, tapi di sampingnya sini. Allahu Akbar. Ya, kalau cerita saya merinding. Ini saya teman-teman kalau bisa lihat, ini saya merindingnya bukan main, kepala saya ini besar rasanya. Jadi saya terus membayangkan, berarti Om Yat ini melihat sesosok yang katanya tadi noni-noni mendekat, tetapi kepalanya itu di samping bahu gini. Iya, di samping. Tapi dipegang apa? Enggak, Terbang gitu? terbang. Masya Allah. Tapi dia seiring dengan jalan itu dia tetap ikut terus.
Ada dengan posisi kepala terputus. Yang Om Yat lakukan ketika melihat si Noni ini? Nah itu namanya juga saya itu mentalnya masih mental tempe. Yang wajar lah anak kecil kan. Iya. Saya begitu lihat itu, begitu dekat kan makin dekat. Saya langsung bangun. Begitu saya bangun, Masya Allah. Nah terus saya sama teman-teman, ayo bro, udah pulang. Loh, kok pulang kenapa? Ini belum pada 12:30, baru hampir jam 12. Gini bro, aku apa itu didekati sama kayak gini, aku takut. Nah, terus teman-teman tapi antusias untuk tetap di situ. Nah saya terus akhirnya wis pokoknya dia balik sih bisa mereni meneh. Iki hatiku rapati pena. Iya. Oh, berarti memutuskan untuk pulang gitu. Iya, untuk pulang. Lah ilangin Noni ini berarti pas Om Yat membuka mata itu dia hilang gitu ya. Begitu saya sadar betul 100%. Pas buka mata langsung sadar itu Noni udah hilang. Terus bayangke dia itu berjalan semakin dekat itu dengan kepala yang ada di samping gitu loh. Iya. Terus bayangke itu. Tapi mukanya kelihatan deh. Mukanya kelihatan. Tapi nggak hancur ya mukanya. Nggak hancur. Cuman dia lehernya putus aja. Tapi kan misalnya ini dia lehernya putus gitu ya. Dia kan berada di samping gini. Di bajunya itu ada darah-darah gitu enggak? Kalau di bajunya bersih. Cuman di lehernya ini ada sedikit bercak darah. Oh. Bekas potong. Kalau bajunya bersih, putih bersih. Nggak nyoba nyari tahu itu dia siapa gitu. Tanya siapa itu selang berapa hari saya tanya sama orang tua yang sekiranya tahu silsilah situ tempat situ. Nah orang tua itu ngasih kesimpulan kalau yang mau menemui kamu itu adalah Nyi Rengganis, katanya itu dari orang tua itu. Nyai Rengganis ya. Ya Nyai Rengganis. Jadi ya kalau menurut saya itu orang pinter ya, karena dia tahu kan. Jadi orang pinter itu menyimpulkan kalau nanti Belanda itu bernama Nyai Rengganis. Ya mungkin setelah ini kita bisa doakan, karena dari tadi ini saya agak merinding terus, agak aneh ini malam ini. Itu SMP. Itu SMP. Berarti sebelum ke Semarang ya? Iya. Sebelum merantau ke Semarang. Ke Semarang tahun berapa? Saya mulai menginjak Semarang itu tahun 2002, tepatnya di bulan Agustus. Agustus 2002 ya? Iya. 2002. Menginjak Semarang. Nah, biasanya itu nuwun sewu ini karena kebiasaan kita sebagai orang desa, karena saya juga asli kampung. Biasanya itu kalau orang ke Semarang itu, kalau bahasa merantau itu biasanya dong golek sangu loh. Ya, memang ada dari saya kayak gitu. Sama ya berarti ya? Sama. Lah itu sangu dari kampung itu topo sih atau gimana itu ceritanya? Kalau pertapanya sih enggak. Oh, udah. Enggak kayak zaman wali-wali enggak. Cuman kita kan di Lala itu saya punya temen gitu. Istilahnya tahulah kayak gitu. Berarti udah dewasa ya, soalnya udah mau kerja kan di Semarang. Iya, itu saya kisaran kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Udah di kelas 2 saya. Itu diajak tirakat gitu. Iya, bahasanya ya. Diajak tirakat. Wujudnya tirakat itu gimana? Maksudnya kan misalnya ono sing tirakat itu wiridan tok di sebuah makam misalnya. Ada wiridan yang jenisnya itu melek pati geni misalnya, ada sing ora weruh srengenge, ada yang wiridan jenisnya puasa dan sebagainya. Nek yang Om Yat lakukan waktu itu wiridannya jenisnya? Kalau yang saya lakukan waktu itu tuh kebetulan temen itu ya mungkin dari Jawa. Yang ngajari saya dengan Jawa dengan cara itu puasa 3 hari. Terakhirnya di malam Jumat Kliwon. Oh, ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham, di Jawa itu ada nek basa Jawa niki diringkes. Jadi sebetulnya puasa itu harusnya 35 hari sampai 40 hari. Tetapi orang Jawa itu beberapa kalangan meyakini bahwasanya puasa Rebo Pon, Kamis Wage dan Jumat Kliwon itu terhitung 40 hari. Kurang lebih kayak gitu Om. Iya. Yang jenengan lakukan yang itu Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Betul. Oke, ya berarti nyambung ini. Gimana ceritanya terus sih?